Ya, baik. Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Ini di segmen terakhir. Saya ke Pak Hamka Haq dulu ya, sekaligus closing statement. Apa mungkin Pak menghentikan isu agama ini, mengingat itu kalau menurut Pak Refri sah-sah saja. Apalagi PKS ini sebagai partai berbasis agama, ya wajar-wajar saja mengangkat isu agama, bukan seperti nasionalis. Saya kira untuk mempertahankan keutuhan bangsa ini dalam arti NKRI dan juga rasa kebangsaan, maka isu agama itu harus diredam, karena tidak merupakan bahagian dari proses demokrasi nasionalis kita, ya kan? Apalagi memang dalam berbagai undang-undang menyangkut pemilu itu lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan dilarang untuk digunakan, masjid dilarang digunakan, sekolah-sekolah agama, sekolah umum juga dilarang digunakan. Jadi itu sangat berbahaya, karena suatu saat nanti bangsa ini akan terpecah menjadi dua, ada kubu agama, ada kubu ini dan sebagainya. Jadi itu sangat berbahaya. Dan harus diakui bahwa kelompok nasionalis ini juga lebih banyak muslimnya. Mungkin lebih banyak muslimnya yang berada di partai nasionalis kalau digabung semuanya, PD Perjuangan, Golkar, Nasdem dan lain-lain, ketimbang dari semua pemilih yang ada di partai Islam. Jadi ini harus dilihat juga bahwa kalau isu agama dilakukan terus-menerus, ini adalah merupakan pendidikan politik yang kurang baik untuk bangsa ini. Baik Pak Adi, sebenarnya sejauh mana dampak isu agama ya? Mengingat kalau sebelumnya, kalau meskipun kata Pak Muni isu agama ini cespleng, tetapi kalau kita lihat dalam setiap pilpres atau pemilu, Partai Islam tidak pernah menang begitu. Artinya sebenarnya tidak cespleng begitu ya. Nah, entah mengapa ini cespleng, atau gara-gara faktor Ahoknya atau apa atau bagaimana. Jadi menurut Anda sejauh mana ini? Memang pasca 1955 Mbak, politik aliran tuh nggak cespleng seperti Bang Munib. Kita tahu lah Presiden SBY itu kalau dilihat Islamnya Islam abangan. Setelah itu Pak Jokowi juga kan abangan, tidak santri-santri banget. Tidak berangkat dari kalangan Islam priai ataupun Islam yang santri. Kita bisa berdebat panjang soal itu. Nah, sekali lagi yang paling penting menurut saya adalah kita itu tidak pernah punya tradisi apa yang disebut dengan political socialization. Sosialisasi politik yang dimulai sejak dini dari keluarga, anak-anak kita sudah mulai harus kita perkenalkan nilai-nilai demokrasi, HAM, toleransi, pluralisme dan seterusnya. Dalam tradisi politik kita itu adalah seringkali melakukan jumping, mengcapter seseorang yang dianggap nilai jual, insentif elektoral kemudian dimajukan dalam kontestasi elektoral. Kita banyak kasusnya. Kalau mau jujur sebenarnya di Pilkada DKI, Ahok bukan kader partai politik, Pak Anies juga bukan kader partai politik. Ini menurut saya menjadi kritik, menjadi penting bagaimana sosialisasi politik, injeksi nilai-nilai demokrasi dan HAM memang harus dimulai. Ini cara-cara yang prosedural. Ada cara yang lebih ekstrim sebenarnya. Yang paling penting adalah kita melihat bahwa partai politik kita kan nggak ada yang ekstrim nih, Mat. Mana ada partai politik kita yang ekstrim kanan ataupun kiri? Enggak. Ada ormas-ormas yang dianggap mengkhawatirkan seperti FPI ataupun yang lain. Ini menjadi evaluasi terutama Kementerian Dalam Negeri. Kalau memang seperti FPI ini mengkhawatirkan, perlu eksistensinya evaluasi. Kalau perlu dibubarkan, kata bahasanya Bang Munib. Ketimbang ini menjadi onak dalam duri, ya bubarkan saja. FPI nanti misalnya ganti FPI Perjuangan, itu lain hal. Closing statement silakan ini Pak. Pertama bagi saya, mari di dalam berpolitik pun hadirkan agama bukan sebagai pepesannya saja, bukan sebagai instrumen saja, tetapi pesan-pesan agama yang lebih dalam lagi, yaitu amanah, yaitu kebersihan di dalam hal pengelolaan keuangan dan sebagainya. Kedua, apapun partai politik, politisi, mari kedepankan komitmen kebangsaan ini, jangan rusak dengan kepentingan-kepentingan politik yang melupakan komitmen kebangsaan. Lebih-lebih memberi ruang. Saya setuju dengan Mas Adi. Kalau ada partai ormas yang kira-kira membahayakan bagi masa depan komitmen kebangsaan, Pak Jokowi harus berani bubarkan saja. Baik, ini saya ke Pak Rifzani. Menarik kata Pak Munib, agar agama ini tidak menjadi seperti pepesan saja, karena justru dari partai-partai Islam ada yang korupsi, malah Al-Quran dikorupsi begitu Pak. Jadi korupsi itu orang ya, bukan berdasarkan agamanya. Yang beragama non-Islam juga banyak yang korupsi. Jangan dituduh orang beragama Islam yang berkorupsi. Yang non-Islam banyak juga yang korupsi. Itu tidak baik. Itu yang tidak baik dalam kehidupan berbangsa di negara kita. Siapa saja berpeluang untuk... Nggak, maksudnya agama ini lebih... Ya, bukan karena dia punya agama. Kalau karena dia beragama, dia bukan. Ya, itu peluang dia berkorupsi itu. Dalam Islam bukan tidak ada orang peluang berkorupsi. Ada. Makanya dalam Islam itu tetap ada pengawasan.
Baik. Tetap ada pengawasan. Makanya PKS mengambil nilai-nilai dasar Islam ini sebagai dasar perjuangannya. Islam itu mengajarkan kita bineka, berbeda, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama, berbeda nggak ada masalah. Berbeda agama, jangankan berbeda aliran, berbeda agama aja boleh, apalagi dalam fikih boleh dalam Islam. Fikih itu tahu nggak? Cara pandang orang. Yang tidak boleh itu adalah usulnya. Misalnya orang fikih ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Itu cara pandang. Baik, baik. Ada orang yang musafir, Baik. bolehnya, Baik. boleh. Terima kasih, saya sekarang waktu Ya, habis. ya. Terima kasih Pak Adi, Pak Hamka. Terakhir, saya kalau soal membubarkan, saya tidak setuju ya. Negara kita negara hukum, harus kita pakai hukum aturan. Baik. Jangan kita seolah-olah kita demokrasi, kita main bubar-bubaran, itu tidak baik. Terima kasih Bapak-Bapak dan terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Rahma Sarita, selamat malam, sampai jumpa.